Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kali ini kita sudah sampai di pertemuan kelima atau minggu kelima. Untuk kali ini kita langsung ke COVID 4.1. Jadi buku referensi yang saya gunakan adalah COVID 4.1. Oke, sebelum kita masuk ke buku COVID ya, kita kembali lagi ke mata kuliah TKTI. Nah, di mata kuliah TKTI ada 5 fokus area untuk IT governance ya, yaitu ada strategic alignment, ada value delivery, ada resource management, ada risk management, dan yang terakhir adalah performance measurement. Nah, inilah fokus dari tata kelola IT. Yang selanjutnya kita coba langsung ke kita coba kembali langsung ke bukunya COVID ya. Harapan saya kalian nanti mencari ya, ini kayaknya sudah ada di internet ya, free, silahkan ambil. Nah, untuk yang terbaru, COVID yang terbaru, kalian bisa COVID 5 ya, COVID 5 family juga disediakan di web. COVID 5 insya Allah saya sudah janjian dengan dosen paralel setelah UTS. Nanti Pak Dodi akan menyampaikan untuk bagaimana implementasi atau langsung ke COVID 5. Nah, sedangkan saya pembagian tugasnya saya di COVID 4.1. Oke, di COVID 4.1 ini isinya. Nah, ini untuk daftar isinya. Daftar isi dari buku ini adalah ada apa COVID framework itu sendiri, ada domainnya 4.1 dan 4.0, domainnya sama. Ada plan and organize, ada acquire and implement, ada deliver and support, dan terakhir adalah monitor and evaluate. Nah, di sini ada beberapa appendixnya. Ada appendix 1, ada tables linking goals and processes, ada mapping IT processes to IT governance focus area. Nah, ini balik lagi ke slide tadi. Ini ada fokus area, dan jadi di sini ada mapping IT proses yang dimiliki dari COVID ke IT governance focus area. Dimappingkan juga dengan COSO, dimappingkan juga dengan COVID IT resources and COVID information criteria. Untuk appendix yang ketiga yaitu maturity model for internal control. Ada lagi COVID 4.1 primary reference material, dan seterusnya ya. Ini ada cross reference between COVID 3rd edition and COVID 4.1. Apa bedanya COVID 4.1 dengan COVID edisi yang ketiga? Terus ada approach and research and development, ada glossary istilah-istilahnya, ada COVID and related products. Oh ya, saya ingatkan minggu ini kita sudah masuk minggu kelima, kurang lebih insya Allah kalau sesuai dengan kalender akademik sekarang minggu kelima ya, minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-8. Minggu ke-8 atau tanggal 3 November ini kita sudah masuk di ujian tengah semester ya. Ini masuk di minggu UTS. Jadi sekali lagi saya tidak memaksa kalian untuk like, share, subscribe video saya, karena saya merasa bahwa video ini adalah media untuk
bagaimana saya membagikan ilmu, bagaimana saya transfer ilmu ke mahasiswa. Kalau misalkan memang kalian tidak subscribe pun juga tidak berpengaruh ke nilai. Saya lebih menitik beratkan ke apa yang saya sampaikan, tolong benar-benar diperhatikan ya. Jadi materi karena banyak, ada yang materi yang saya sampaikan di video, dan juga untuk minggu ini saya coba apa yang saya sampaikan video, nanti saya akan coba post test bener ndak ada kalau dari view video beberapa minggu yang lalu masih ada beberapa yang tidak merasa penting untuk melihat video. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak memaksa kalian untuk subscribe. Kalau merasa kalian memang membutuhkan informasi, silahkan. Kalau misalkan memang tidak, sekali lagi saya bukan YouTuber. Saya hanya memanfaatkan YouTube untuk media bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di kondisi pandemik seperti ini. Sekali lagi, mohon bagi teman-teman yang belum memperhatikan materi beberapa minggu yang lalu, tolong untuk diperhatikan lagi. Oke, next. Jadi saya kembali ke COVID ya. Mungkin nanti sekali lagi, COVID tidak bisa satu kali pembahasannya. Jadi minggu ke-5, minggu ke-6, minggu ke-7 kurang lebih nanti akan saya coba mendalami COVID secara langsung, implementasi ya. Jadi nanti kita bahas-bahas beberapa materinya. Oke, yang selanjutnya saya coba oke. Nah, nanti kalau kalian memang tertarik apa itu COVID, kalian tolong diusahakan jangan skip satu halaman ya. Karena di sini ada beberapa informasi yang mungkin dasar dan perlu kalian pahami ya. Jadi ini mulai dari alasan kenapa dikeluarkan COVID, dan nanti juga akan ada yang di appendix, beberapa mungkin penjelasan di sini kenapa harus COVID 4.1, alasannya seperti itu. Nah, ini contohnya management information, misalkan ini ada beberapa yang perlu kalian baca ya. Jadi tidak harus di skip ya. Nah, ini contoh management information. Ini kalau misalkan ada pertanyaan, how do responsible managers keep the ship on course? Bagaimana kalau misalkan manajer yang bertanggung jawab itu mengkeep the ship, mengkeep perahunya atau pekerjaannya tetap sesuai di jalan yang benar. Dashboard, misalkan jawabannya dashboard, indikatornya apa saja. Terus ada pertanyaan seperti ini, jawabannya scorecard. Nah, bagaimana mengukurnya? Terus bagaimana skalanya? Kurang lebih seperti itu. Jadi di COVID ini tidak hanya sekedar menghitung, tapi bagaimana, apakah alat ini sudah benar, indikator ini, apakah alat yang digunakan ini sudah benar. Terus yang selanjutnya, kenapa dinyatakan benar, indikatornya apa dinyatakan benar. Jadi tidak hanya sekedar, misal ibarat seperti ini. Untuk studi kasus ya, ini kita karena hampir yang ambil mata kuliah audit ini sudah banyak yang ambil skripsi ya. Contoh sederhana untuk studi kasus skripsi. Saya mau mengambil
kalau yang minggu kemarin insya Allah masalah e-learning yang dijadikan studi kasus ya misalkan. Nah misalkan lagi contoh seperti ini, Bu, saya punya kenalan di perusahaan ABC misalkan, saya mau melakukan audit menggunakan COVID. Nah sebenarnya bukan salah ya, sebenarnya bukan salah, namun pertanyaannya adalah permasalahan apa yang ada di perusahaan tersebut sehingga Anda menggunakan pengukuran menggunakan COVID ya. Jadi tidak hanya sekedar ya karena saya bisanya COVID. Nah jadinya kalau ibarat kata, kalau ya udah berarti saya menggunakan COVID, permasalahan apapun, satu karena saya memahami perusahaan, saya hanya mengenal istilahnya, saya punya link di perusahaan tersebut dan saya hanya mempelajari COVID, saya tidak mempelajari framework yang lain misalkan seperti itu. Sebenarnya lebih tepatnya adalah kurang sesuai jika permasalahan yang akan Anda angkat, yang akan Anda audit itu tidak sesuai dengan alat ukurnya. Nah, kalau contoh yang ada di masyarakat yang nggak ada hubungannya dengan audit, contoh sederhana adalah seperti ini. Anda menjual emas, Anda menjual emas, namun Anda menimbang menggunakan yang timbangan apa itu, timbangan bebek ya, saya enggak tahu istilahnya, yang timbangan yang digunakan untuk beras, minyak yang digunakan di pasar seperti itu. Anda menggunakan timbangan seperti itu. Nah, kira-kira rugi enggak? Oke, jadi dengan alasan apa Anda menggunakan timbangan seperti itu? Anda menyampaikan karena sama-sama timbangan, kan timbangan untuk menimbang, kan timbangan untuk menimbang. Oke, nah bukan seperti itu. Kita cek dulu apa sih yang akan kita timbang. Berarti apa? Objeknya. Kalau misalkan kita mau menimbang emas, kalau kita mau menjual emas, kalau misalkan timbangannya menggunakan timbangan yang di pasar itu, saya enggak tahu istilahnya ya, saya mungkin karena tempatnya seperti mulutnya bebek, saya bilang aja timbangan bebek ya. Nah, apakah kalau misalkan kita jualan emas, saya menggunakan timbangan emas karena mohon maaf saya koreksi, apakah kalau saya jualan emas saya menggunakan timbangan bebek? Kan sama-sama timbangan dengan alasan seperti itu. Bukan, karena timbangannya kita ada timbangan yang ukurannya lebih miligram lagi, lebih kecil lagi, jadi lebih akurat lagi. Sehingga apa? Sehingga saat kita menjual emas jauh lebih memiliki untung jika menggunakan alat ukur yang sesuai. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana kita mengukur, kita harus memahaminya. Nah, indikatornya apa? Nah, bagaimana kita menjual emas, kualitasnya, kurang lebih seperti itu. Untuk masing-masing framework itu ada masing-masing indikatornya. Kalau misalkan kita mau emas batangan, mau emas perhiasan, itu ada indikator-indikatornya. Berapa gram, berapa karat. Kalau misalkan emas model A, berapa karat untuk emas model B, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak mesti alasan karena saya di audit mempelajari COVID, makanya saya di skripsi memilih COVID sebagai alat ukurnya. Kita cek dulu apakah memang sesuai COVID untuk permasalahan yang akan kita angkat di skripsi. Jadi tidak hanya sekedar oh ya sudah ada studi kasus, saya punya kenalan di perusahaan ABC, saya memahami COVID, ya sudah saya
saya langsung terjemahkan, belum, bukan seperti itu. Namun ada yang namanya kita kelola dulu, kita cek dulu apakah permasalahan yang ada di perusahaan tersebut memang sesuai untuk alat ukur COVID. Oke. Nah, yang selanjutnya ini dia. Performance measurement is essential for IT governance. It is supported by COVID and includes setting and monitoring measurable objects of what the IT processes needs to deliver or process outcome and how to deliver it. Process capability and performance. Many surveys have identified that the lack of transparency of IT cost, value and risk is one of the most important drivers for IT governance, while the other focus area contributes. Transparency is primarily achieved through performance measurement. Nah, kurang lebih dari fokus area yang dimiliki oleh IT governance sudah diterapkan di COVID. Jadi ada strategic alignment, di mana strategic alignment ini focus on ensuring the linkage of business and IT plans. Jadi di sini dia fokus memastikan bahwa ada hubungan antara bisnis dan rencana IT, mulai dari mendefinisikan IT itu sendiri, rencana IT itu sendiri, maintaining and validating the IT value proportion. Jadi dia sudah di posisi ini memposisikan IT itu ada di mana, validating the IT value proportion. Yang terakhir adalah aligning IT operation with enterprise operation. Bagaimana menyelaraskan operasi IT dengan operasi dari perusahaan tersebut. Ada value delivery, ada resource management, ada risk management, ada performance measurement. Untuk value delivery, ini adalah bagaimana mengeksekusi value melalui nanti ada di DS, deliver and support, yang memastikan bahwa IT itu terdeliver dengan keuntungan dan strategi dari perusahaan tersebut. Dikonsentrasikan pada mengoptimasi biaya dan proving the intrinsic value of IT. Jadi ini harus ada value dari IT-nya. Saya ingatkan lagi yang dimaksud dengan value itu bagaimana, misalkan contohnya produk ya. Saya ngomong produk, terserah mau produk mau jasa. Studi kasusnya di perusahaan tersebut bagaimana? Apakah memang yang ditawarkan adalah jasa ataukah memang produk atau hasil. Kalau misalkan contoh untuk aplikasi CRM, aplikasi Customer Relationship Management, misalkan berarti intinya adalah saya kepingin menjaga relasi dengan customer. Nah, mungkin dengan hadiah-hadiah, mungkin dengan pembelian diskon atau seperti apa. Ada yang namanya value-nya itu terdeliver atau benar nggak nyampe ke konsumen. Intinya apa? Intinya saya kepingin produk saya itu dikonsumsi atau dibeli terus oleh konsumen saya. Ada yang namanya loyal konsumen. Nah, saya kepingin konsumen saya loyal. Nah, kurang lebih seperti itu. Benar nggak dengan value delivery itu IT yang disiapkan itu benar bisa menyampaikan value yang diinginkan.
Yang selanjutnya adalah resource management. Nah, ini adalah tentang bagaimana mengoptimalkan investmentnya. Terus manajemen yang tepat, terus sumber daya, mengkritisi sumber daya IT, mulai dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan juga manusianya sendiri. Kunci permasalahan yang biasanya terkait yaitu bagaimana mengoptimasi pengetahuan dan infrastruktur. Ini permasalahan yang perlu digarisbawahi. Ada risk management dan performance measurement. Saya langsung ke COVID-nya ya. Jadi bagaimana membaca kelima fokus area ini di masing-masing domain. Oke. Nah, ini kalian juga harus memahami COVID content diagram. Jadi mulai dari dia modelnya piramid ya, karena kalau misalkan struktur organisasi modelnya piramid ya. Yang paling atas adalah executive and boards. Ada lagi business and technology management, ada governance, assurance, ada control and security professionals. Nah, ini apalagi, ini ada board briefing on IT governance. Nanti ada di buku ini ya, briefing on IT governance untuk executive pro. How does the board exercise its responsibilities? Terus-terusnya. Nah, ini ada lagi, what is the IT governance framework? Nah, adalah apa saja? Oke, nah selanjutnya ini produk-produknya dari COVID ya. Produk-produknya dari COVID. Ini adalah interrelationships of COVID components. Ini ada business goals, ada IT goals, di mana IT goals ini terdiri dari beberapa IT processes. Nah, ada requirement yang dibutuhkan oleh IT goals dari business goals, di mana nanti dari proses-proses ini IT goals memberikan informasi kepada business goals. Ini adalah gambaran utama untuk strategic alignment-nya. Ini untuk strategi bagaimana IT itu align terhadap bisnis. Ini untuk lebih ke implementasinya ya. Ini ada perform by, ada broke down into, ada measured by, diukur dengan apa saja. Diukur dengan misalkan untuk performance ada pakai performance indicators. Kalau misalkan bagaimana mengukur dari outcomes, ada outcome measures, ada maturity model. Nah, ada controlled by, ada control objektif, kurang lebih seperti itu. Ini bisa dibaca, ini adalah penjelasan ya. Jadi untuk penjelasannya kalian bisa baca lebih detail lagi. Kalau nggak bisa bahasa Inggris gampang, tinggal misalkan seperti ini, set, copy, nanti di Google Translate, selesai. Oke, kita sudah masuk ke COVID-nya. Nah, ini kenapa? A control framework for IT governance defines the reason IT governance is needed. Kenapa IT governance dibutuhkan itu adalah bagaimana mengendalikan IT, ya, bagaimana mengendalikan IT yang diimplementasikan di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, why? Increasingly top management is realizing the significant impact that information can have on the success of the enterprise. Jadi ini adalah penjelasannya. Oke, nah ada, kalian kalau pernah di manajemen proyek, kalian pernah mendengar PMBOK. Di TKTI sudah pernah membahas tentang ITIL meskipun hanya sedikit. Ada Prince2, ini yang di manajemen project ya, harusnya ada. Oke, who, nah ini ada who, siapa yang ada di yang akan relate dengan
COBIT 4.1. Yang relate itu siapa saja? Lebih ke dengan tata kelola IT ini ya. A governance and control framework needs to serve a variety of internal and external stakeholder, each of whom has specific needs. Nah, contoh misalkan stakeholders, stakeholder yang ada dalam perusahaan tersebut yang mempunyai interest bagaimana mengenerate value dari investasi IT. Terus ini siapa saja nanti yang akan berhubungan nanti itu kurang lebih ini tadi stakeholders yang membuat keputusan investasi, stakeholder yang memberi keputusan tentang requirement, stakeholder yang memutuskan siapa saja yang menggunakan IT servicesnya dan seterusnya. Ini lebih ke siapa saja yang nanti akan berhubungan dengan COBIT ya. Lebih tepatnya kalau misalkan kita mengaudit menggunakan COBIT, siapa saja yang nanti akan berhubungan. What? Nih apa saja yang akan dikendalikan oleh IT governance ya. Ada provide business focus to enable alignment between business and IT objectives dan seterusnya. Ya, terus yang selanjutnya di sini seperti yang saya jelaskan lebih ke ini penjelasan kenapa harus COBIT. Nah ini how COBIT meets the needs, bagaimana COBIT itu memenuhi dari kebutuhan. It responds to the needs described in the previous section. Jadi sudah dideskripsikan di section yang sebelumnya bahwa COBIT framework diciptakan, dibuat dengan karakteristik utama di mana fokus pada bisnis, proses oriented, orientasi pada proses, control based berdasarkan pengendali, and measurement driven. Jadi pengukuran didasarkan juga dengan pengukurannya. Ada bagaimana fokus pada bisnis. Ini kurang lebih gambarnya seperti itu. Ada COBIT information kriteria, dia ada effectiveness, efficiency, confidentiality, okay. Integrity, availability, compliance, ada reliability. Nah, ada lagi sudah masuk ke business goals and IT goals. Oke. Ini bagaimana defining IT goals and enterprise architecture for IT. Bagaimana ini business goal for IT. Ini contohnya tujuan bisnis untuk IT. Contohnya ada business requirement, ini menjadi inputan dari information services lah, ada layanan informasi, membutuhkan juga governance requirement. Dari sini implementasinya adalah information criteria. Nah, yang selanjutnya adalah arsitektur enterprise architecture for IT. Ini bedanya antara bisnis dan arsitekturnya. Di mana IT goals ini adalah menjembatani antara business goals for IT and enterprise architecture for IT. Di mana ada IT proses, di deliver, di run, di need, menjadi ada informasi, ada application, infrastructure, and people. Oke, next. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini domain yang dimiliki dari COBIT ada 4, ada plan and organize. Dari artinya sendiri plan and organize. Ini lebih ke kurang lebih nanti bagaimana perusahaan tersebut merencanakan dan mengorganize IT di perusahaannya. Oke, terus kalau misalkan sudah direncanakan, nah ini lebih ke acquire and implement. Acquire dan implement ini lebih ke bagaimana mendapatkan IT tersebut dan bagaimana mengimplementasinya. Kalau misalkan mendapatkannya, apakah misalkan sumber daya IT tersebut dibeli
misalkan dibangun sendiri, dibeli itu maksudnya berarti ada penjual di luar ya, ada penjual di luar, atau membangun atau membuat sendiri. And implement, bagaimana mengimplementasinya. Yang selanjutnya adalah deliver and support. Deliver and support ini lebih ke bagaimana nanti mendeliver aplikasi IT tersebut. Ini juga harus diperhatikan, misalkan misal contoh sederhana saja, dalam mendevelop sebuah sistem, kalian seharusnya sebagai seorang yang memahami IT, harusnya waktu mendevelop itu tidak egois. Maksudnya tidak egois itu seperti apa? Maksudnya tidak egois itu harus memperhatikan yang pertama adalah ini customer end usernya nanti, apakah memang sudah pro dengan aplikasi atau memang masih beginner. Nah, dalam mendesain itu kita harus memahami ada kalau dulu ada mata kuliah namanya IMK, interaksi manusia dan komputer, di mana di IMK tersebut itu memang mengatur bagaimana membuat desain untuk misalkan aplikasi based on desktop, aplikasi based on web, aplikasi based on smartphone, atau bagaimana. Oke, yang terakhir adalah setelah aplikasi tersebut sudah ada, nah ini karena panahnya saling saling silang, ini adalah bagaimana ini saling koreksi ya. Kalau misalkan sudah selesai bukan berarti sudah selesai, tapi lebih ke di cross check apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah kalau sudah selesai, bagaimana di monitor dan dievaluasi. Kalau misalkan memang ada sesuatu, apakah benar aplikasi IT-nya itu di monitor penggunaannya, apakah secara reguler dievaluasi, kurang lebih seperti itu. Ada plan and organized. This domain covers strategy and tactic. Nah, kalau taktik juga akan lebih detail lagi. And concerns the identification of the way IT can be contribute to the achievement of business objectives. Oke, plan organize. Apakah IT dan business strategy itu selaras? Kurang lebih seperti ini. Apakah perusahaan sudah mencapai penggunaan optimum dari sumber dayanya? Apakah semua orang di organisasi tersebut memahami dari tujuan IT? Apakah resiko IT dipahami dan di-manage? Dan seterusnya. Nanti ini ada acquire and implement. Acquire and implement itu menjawab pertanyaan seperti yang saya sampaikan tadi. Are new project likely to deliver solutions that meet business needs? Misalkan ada project baru, ada balik lagi, enggak mesti harus aplikasi itu harus baru ya. Bisa jadi aplikasi lama tapi diupdate. Nah, ini pertanyaannya kalau misalkan menggunakan project baru, apakah mendeliver solusi dan sesuai dengan kebutuhan bisnis? Nah, apakah project baru terdeliver tepat waktu dan sesuai dengan budget? Nah, apakah sistem yang baru itu berjalan dengan layak saat diimplementasikan? Apakah perubahan yang dibuat tanpa upsetting current business operation, tanpa mengganggu operasi bisnis yang sekarang. Oke. Untuk deliver and support menjawab pertanyaan dari are IT services being delivered in line with business priorities?
Ini nggak hanya sekali lagi begitu aplikasinya selesai, begitu projectnya selesai, ini apakah tiba-tiba langsung, apakah sesuai dengan business priorities, kurang lebih seperti itu. Are IT cost optimized? Nah, ini biasa jadi kalau project IT itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Oke, dan seterusnya. Untuk yang terakhir adalah monitor and evaluate. Oke, menjawab pertanyaan misalkan can IT performance be linked back to business goals? Jadi akan ditanyakan lagi apakah performance IT itu bisa dihubungkan kembali dengan tujuan bisnis. Are adequate confidently? Apakah cukup confidentiality-nya sudah cukup? Integrity dan availability controls apakah sudah pada posisi untuk keamanan informasi? Terus yang selanjutnya ada control based. Processes need controls, jadi ada kontrolnya. Oke, kita sampai mana dulu? Sebentar. Saya cek dulu. Oke. Nanti beberapa saya skip saja ya. Jadi saya sampai ke halaman 17 ya, 17. Ini tadi sampai di Oke, nah selanjutnya ada proses needs controls. Jadi IT itu perlu dikendalikan ya. Jadi perlu dikendalikan karena kalau misalkan tidak ada pengendalinya, seperti yang mungkin sering saya sampaikan, jika perusahaan membangun sebuah IT hanya demi misalkan ya demi ke apa ya, oke, sekarang zamannya aplikasi mobile misalkan. Sekarang zamannya aplikasi mobile. Ayo saya mau buat aplikasi mobile. Oke, yang pertama, apakah memang aplikasi tersebut itu sudah sesuai dengan tujuan bisnis? Apakah dengan menggunakan membuat atau membangun project baru tersebut sesuai dengan budget yang ada dan seterusnya? Ada perlu pertimbangan untuk membuat sebuah project baru. Langkah lebih bijak lagi kalau misalkan dilakukan review tadi, dilakukan monitoring tadi. Jika memang dari aplikasi yang lama atau project yang lama itu memang diperlukan pembaruan, maka dan masuk ke dalam anggaran dananya, maka tidak masalah menggunakan atau membuat project baru. Namun kalau misalkan memang tidak memanfaatkan, istilahnya tidak mempertimbangkan kebutuhan tersebut, maka akan ada yang namanya ketidaksesuaian antara tujuan bisnis dan tujuan IT. Oke, next. Untuk ini saya skip dulu. Silahkan dibaca sendiri. Sekali lagi, kalau misalkan memang bacanya seperti ini, silahkan jangan semuanya karena ada beberapa istilah yang diterjemahkan langsung dan malah artinya kita malah tidak mendapatkan point of view-nya. Oke, sampai halaman 17 ya. Oke. Nah ini, jadi Kopit memberikan contoh dari masing-masing proses yang diilustrasikan, but not
perspektif or exhaust of, jadi tidak perspektif atau exhaustive dari generic input and outputs. Ada activities and guidance on roles and responsibilities. Nah, ini ada di Raji chart. Nanti ada kita bahas insya Allah Raji chart untuk minggu depan. Oke, dan ada key activity goals dan metriknya. Nah, ini ada business and IT control. Di sistem perusahaan itu ada internal controls yang berimbas pada IT. Ada 3 levelnya. Nih, ada 3 level. Oke, sementara measurement driver, sementara saya cukupkan sekian. Nanti kita bahas lagi ke depannya karena ada banyak materi yang kita bahas di COVID ini, minggu ke-6 dan masih ada 2 minggu lagi. Insya Allah semoga cukup. Untuk minggu ini kurang lebih sampai di halaman sini. Saya cukupkan sekian. Sehat untuk semuanya. Sampai ketemu pada kondisi yang jauh lebih baik lagi. Sukses untuk semuanya sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.